Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-9. Kitab Yeremia pasal 9 dengan perikop lanjutan ratapan atas Yehuda dan Yerusalem diancam dengan keruntuhan dan pembuangan, serta mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini?
Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak. Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Siapakah orang yang begitu bijaksana, sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya. Apakah sebabnya negeri ini binasa? Tandus seperti padang gurun, sampai tidak ada orang yang melintasinya. Berfirmanlah Tuhan. Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan memberi bangsa ini makan ibuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka, atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang, mengejar mereka, sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap, supaya mereka datang. Dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasalah kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusupkan jendela kita masuk ke dalam istana kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda dari lapangan. Mayat
berhantara. Seperti pupuk di ladang, seperti berkat gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit, katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Sedikit perenungan melalui pasal ini masih tentang ajakan untuk selalu dengar-dengaran pada apa yang dikatakan oleh Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 9 ayat 7 dan ayat yang ke-13 dengan bunyi nas. Sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mau melebur dan menguji mereka. Sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka. Dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Yeremia pasal 9 mengetengahkan 3 perikop yang perlu diperhatikan dan direnungkan. Di antaranya, kelanjutan dari ratapan atas Yehuda dan Yerusalem, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kemudian diancam dengan keruntuhan dan pembuangan, mulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, dan yang terakhir, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, masih berbicara akan kejahatan dan kekejian orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Apalagi yang mereka telah lakukan? Oh, ternyata selain persinahan, mereka juga adalah suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 9 ayat 2b. Mereka sangat lihai menggunakan lidahnya untuk meluncurkan kata-kata dusta, lentur seperti busur, tetapi tidak untuk hal-hal yang benar.
kebohongan merajalela di dalam negeri itu, satu kejahatan melangkah kepada kejahatan lainnya. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal atau tidak mereka pedulikan, berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 9 ayat 3. Dan yang paling menyedihkan, seorang saudara dapat menjadi pemfitnah dan penipu ulung bagi saudaranya sendiri. Tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah terbiasa berdusta dan malas untuk bertobat. Penindasan disusul dengan penindasan, tipu ditimbuni tipu. Itulah yang mereka lakukan. Lidah mereka seperti anak panah yang mematikan. Mereka bisa berbicara yang baik kepada sesamanya, namun jauh di dalam hatinya mereka merencanakan yang jahat. Mengapa bisa demikian? Ya, itu semua karena mereka telah meninggalkan Taurat Tuhan yang telah diserahkan kepada mereka. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mau mengikutinya. Mereka hanya mau mengikuti kedegilan hatinya sendiri dan mengikuti para Baal. Berdasarkan Yeremia 9 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Maka untuk semua kejahatan itu, apa ganjaran yang patut mereka terima? Firman Tuhan berkata, Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Negeri mereka akan menjadi tandus seperti padang gurun. Tidak ada orang yang akan melintasinya. Hewan-hewan akan lari meninggalkannya. Negeri itu menjadi tidak ada penduduk lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka. Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Maut menyusup ke istana, melenyapkan anak-anak dan pemuda. Mayat manusia berhantaran menjadi pupuk di ladang. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 9 ayat 11, 15 dan 16. Pendek kata, penghukuman bagi Yehuda dan penduduk Yerusalem adalah mereka diserahkan dan dimusnahkan Allah karena mengabaikan Taurat dan teguran Tuhan. Dan melalui pasal ini, apa aplikasi yang Tuhan kehendaki dari kita umatnya, kaum Israel, Yehuda rohani? Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan akan menghukum semua orang yang bersunat kulit katanya, yaitu mereka yang telah menerima tanda bahwa mereka adalah milik Tuhan dahulu kala, namun tidak bersunat hatinya. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Sahabat-sahabatku, sahabat sorgawi, pekabaran melalui Yeremia 9 mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman nanti, hukuman terakhir akan diberikan bagi setiap orang yang tidak memperdulikan suara Tuhan, namun terus-menerus melakukan kejahatan. Mereka-mereka ini akan mendapatkan hukuman, yaitu penderitaan dan kematian. Untuk itu, mulai hari ini hingga ia datang kembali, Tuhan menghendaki agar umatnya sudah disunat hatinya dan bukan hanya sekedar disunat kulit katanya. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 2 ayat 29,
Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, dengan memotong kulit katan dosa yang kotor yang melingkari hati kita, maka rohani yang lebih sehat akan kita peroleh. Tetapi ingatlah, sunat hati tidak dapat dikerjakan sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus sebagai medis spesialis sorgawi yang ahli. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Step to Christ halaman 57 menjelaskan bahwa angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Terang besar Alkitab Yohanes 3 ayat 8. Demikianlah seperti angin yang tiada kelihatan itu, namun dampak kerjanya dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas. Demikianlah roh Allah bekerja di dalam hati manusia. Kuasa yang dapat memperbaharui itu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia akan melahirkan satu hati yang baru dalam jiwa, yaitu menciptakan satu makhluk baru di dalam gambaran peta Allah. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Ia bekerja dengan diam-diam dan tidak kelihatan, namun hasil kerjanya jelas nyata. Dan jika hati sudah dibaharui oleh Roh Allah, maka kehidupan pun akan menjadi kesaksian dalam kenyataannya. Sementara kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun untuk mengubah hati kita atau membawa diri kita sendiri damai dengan Allah. Sementara kita tidak dapat berharap pada diri kita sendiri atau kepada amal perbuatan kita yang baik. Namun, jika hidup kita menunjukkan bahwa anugerah Allah itu tinggal di dalam kita, maka perubahan akan nampak di dalam sifat, kebiasaan, dan usaha kita. Untuk itu, sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, Tuhan mengamarkan kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya tidak mengandalkan dan membanggakan kekuatan apalagi pada kekayaan. Sebab itu semua adalah semu dan sementara. Tetapi Tuhan berfirman, bila kita ingin bermegah atau berbangga hati, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Tuhan dan suka mendengarkan akan suaranya, mau dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan pengasih dan penyayang yang menunjukkan kasih setia, kebenaran dan keadilan di bumi. Sebab tidak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habis rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaannya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Berdasarkan terang besar Alkitab Peratapan 3 ayat 22, 23, dan 25. Sebab pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Ministry of Healing halaman 409 menjelaskan bahwa seperti juru selamat kita berada di dunia ini untuk melayani Allah. Kita berada di sini untuk menjadi seperti Dia dalam tabiat dan dengan hidup pelayanan untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Untuk menjadi rekan kerja dengan Allah, untuk menjadi seperti Dia dan menghidupkan karakternya, maka terlebih dahulu kita harus mengenal Dia dengan benar. Kita harus mengenal Allah saat Ia menyatakan dirinya, karena pengetahuan tentang Tuhan adalah dasar dari semua pendidikan yang benar dan dari semua pelayanan yang benar. Ini adalah satu-satunya perlindungan nyata terhadap godaan, dan hanya inilah yang dapat membuat kita menjadi seperti Allah di dalam tabiat. Semoga akar iman kita tertanam jauh di dalam anugerah keselamatan Allah, sehingga kita dapat menjadi lebih baik setiap hari dan dapat berjalan bersama Yesus sampai kesudahan dunia ini aman dalam rahmat pengasihannya. Untuk itu mari belajar mengenal Allah dengan mempercayai apa yang difirmankannya dan menjalankan apa yang diperintahkannya. Itulah tanda umat Tuhan mengenal Allah yang disembahnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.
buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi